para calon pebisnis atau pengusaha yang baru mulai. Nah, ini balik lagi nih sama saya, Ponco, pemilik kucingponco.com, dan partner saya, Mas AGG Saputra, yang ngebimbing saya di ngebangun bisnis online jualan kucing. Nah, sebelumnya saya cerita sedikit nih mengenai masalah kucing. Kucing yang saya punya ini kan awalnya kan kucing kampung ya, terus tapi bisa mendapatkan peminat yang banyak, dan itu salah satu termasuk produk baru, cuman jenisnya ini kan makhluk hewan yang punya nyawa, tapi itu bisa dikatakan suatu branding yang baru gitu loh, kucing kampung. Nggak semua orang tuh kepikiran untuk menjual kucing kampung, diternakin kucing kampung itu, dan ternyata hasilnya yang saya dapetin itu bisa maksimal gitu loh. Banyak sekali peminatnya, dan udah teruji sampai 16 ekor dalam waktu sekitar 2 bulan, dan harganya ada yang 300.000 dan 500.000, dan tentunya itu kan wah banget gitu loh buat seekor kucing kampung. Nah, sekarang di video ini nih saya pengen ngajak teman-teman yang buat ingin tahu gimana sih caranya memasarkan produk baru yang teman-teman lagi buat atau pengen dijadiin usahanya supaya berkembang dan maksimal. Soalnya kan pemasaran atau pengenalan produk baru itu penting banget. Dan di sini langsung aja kita tanya sama ahlinya mengenai masalah pemasaran atau pengenalan produk sama Mas AGG Saputra. Jadi gimana sih Gung cara pengenalan produk baru dari usaha apapun itu yang kita buat gitu loh. Nah, sebenarnya lagi itu. Nah, sebelum lanjut kemana-mana, ini mungkin pada bingung nih, Cok, maksudnya kucing kampung itu apa gitu kan, dari bisnis kok jadi ke kucing gitu kan. Jadi maksudnya gini, saya sama Ponco ini teman lama, teman SMA, dan kita ketemu dan tiba-tiba Ponco bilang, gue pengen bisnis kucing nih Gung, gitu. Gimana sih caranya gini-gini, gue pengen bikin pet shop, cuman modalnya gede dan juga belum tentu laku karena pet shop banyak gitu kan. Ya udah, di situ saya berpikir ya udah di onlinein aja, karena emang basic saya itu pemasaran secara online kan. Kenapa? Karena di situ kita bisa nge-press budget, dan di situ kita menjangkau pasarnya jauh lebih luas gitu, terutama untuk branding topik di video kali ini gitu. Dan tadi Mas Ponco bilang kucing kan ada banyak jenisnya, Cok. Kalau di Indonesia itu paling rame kan Angora, terus Persia, Maine Coon, ya banyak lah macam-macam ya. Tapi kenapa kita bisa ngejual kucing kampung yang sebenarnya tuh kucing bisa ditemuin di mana aja gitu, ya kan? Iya, benar. Itu kucing bisa temuin di mana aja, bahkan di pasar pun tinggal ngambil, tapi ada yang mau beli gitu kan. Nah, jadi sebenarnya itu alasan saya kenapa main di pasar online gitu. Saya soalnya nggak pernah ngelihat yang namanya saya datang ke pet shop tuh jualan kucing kampung, nggak pernah. Cuman di internet, di online itu kalau kamu cari di Google jual kucing kampung itu ada gitu. Bukan kucing kampung yang bagus, bahkan jual kucing kampung yang biasa aja itu dibeli sama orang gitu. Dan berapa jual kucingnya, Cok? Ada 300.000 sampai 500.000, dan itu emang udah kebukti di saya sendiri gitu loh. Dan itu kalau jual kucing itu berarti profit bersih ya, Cok, 100% masuk 100%. Gitu ya. Nah, awal berdirinya kucing ini saya sempat agak berdebat nih sama Mas Ponco, karena untuk soal nama gitu kan. Di sini kalau misalkan waktu itu saya beli tipskucing.com terus atau jualkucing.com atau petshopjakarta.com misalkan ya, itu bisa aja. Tapi kenapa saya lebih memilih kucing Ponco? Kenapa mesti pakai nama? Gitu, nggak tahu, karena emang nama lu Ponco. Nah, karena menurut gue gini, kayak di website saya namanya bisnisagg.com gitu. Jadi masukin satu kategorinya, kategori kamu apa nih? Bisnis, ya kan? Terus nama kamu siapa? Kalau saya kayak gitu, paling gampang gitu kan. Jadi kucingponco.com. Misalkan kamu jualan jeans gitu kan, ya jeansponco.com misalkan, contoh gitu kan. Dan itu akan membuat orang itu nge-search keyword baru, ya kan? Jadi nggak cuman ini aja, nggak cuman orang nge-search jual kucing kampung, jual kucing Persia. Jadi orang tuh suatu saat mencarinya bakal jual kucing Ponco gitu, kucing Persia, kucing Ponco, kucing kampung, kucing Ponco gitu. Jadi selain selain brand nama kucing Ponco itu, jangan lupa kita harus nempatin satu sosok di situ, ya kan? Sosok di sini Mas Ponco nih, ya kan? Yang dia emang ahli kucing banget deh, tahu banget tips-tips tentang kucing, gitu. Jadi untuk branding di awal gitu loh,
kita suka, jadi banyak orang itu yang pakai nama tuh susah-susah, Cok. Gue juga bingung. Iya, makanya. Nama tuh ya oke deh, keren, misalnya nama pakai bahasa Inggris atau segala macam, cuman jatuhnya menurut saya pribadi, saya memulai bisnis online itu dari tahun 2009. Kalau saya lihat itu hanya menjangkau pasar Jakarta, karena di sini gue tuh pengen kita tuh seluruh Indonesia gitu loh, Cok. Ya kan, minimal deh seluruh Indonesia dulu deh, mungkin nanti bisa keluar gitu kan. Nah di situ saya lihat trennya di online, orang-orang di luar Jakarta gitu, kalau namanya susah-susah, boro-boro mereka mau nyari, mau nulis saya takut salah, ya kan? Iya, benar. Iya kan, mau nulis takut salah gitu. Jadi pastiin nama brand kamu itu tuh diingat sama orang. Kalau misalkan gue ketemu sama lu nih, Cok, gue cuma bilang website gue kucingponco.com, kira-kira lu nulisnya beneran gampang kan? Iya, benar. Kucing ponco, ya kan? Kucing ponco. Coba gitu kalau kan? misalnya pakai bahasa Inggris. Ya kan, kucing lalalalala misalkan, ya kan, ya takutnya aja salah gitu. Coba orang yang nggak tahu kucing Maine Coon deh, lu cuma bilang kucing Maine Coon, nulisnya gimana? Belum tentu kalau orang Ada di yang luar bisa, Jakarta, ada yang disambung. ya kan, Maine-nya bisa jadi MEN, KUN bisa jadi. Karena coba kamu cek di Google deh, kucing Maine Coon, pasti kamu kucing MEN, pasti ada suggestion dari Google tuh kucing Maine Coon, MEN KUN. Waktu itu saya pernah lihat kayak gitu. Ya kan, nggak tahu mungkin sekarang udah dibenerin lagi sama Google gitu. Jadi untuk branding, pastiin apa yang diucapin sama kamu itu sesuai dengan apa yang ditulis, gitu, ya kan? Sesuai dengan apa yang ditulis. Jadi jangan sampai ada kesalahan, gitu loh. Terus dari itu dari segi nama brand ya. Nah, sebelumnya gue lupa. Nah, jadi kategori, terus nama siapa? Kucing Ponco Bisnis AGG. Saya juga punya klien di bisnis kesehatan, misalkan sehat siapa gitu. Jadi ini kategorinya dulu, baru tokohnya gitu, siapa gitu kan. Dari pertanyaan lo tadi, jawaban gue kayak gitu, Cok. Ada lagi? Nah, jadi kan mungkin ini masih banyak nih yang soalnya nanya, kayak gue sendiri pribadi kan, kenapa sih mesti punya website gitu loh, ya kan? Soalnya kan ada nih website lain tuh yang kita bisa numpang jualan di sana gratis, nggak bayar, cuman buat akun, terus habis itu masukin foto tuh udah kelar gitu loh. Nah, yang gue tanya sini, kenapa sih kita mesti punya website sendiri dengan usaha kita sendiri gitu loh? Kenapa gitu loh? Nah, kalau website itu sama aja kayak kartu nama ya. Jadi kenapa alasan saya dari tahun 2009 saya nggak pernah mau punya kartu nama gitu. Kalau ditanya, gue kartu nama dong, nggak ada, buka aja bisnisagg.com gitu. Jadi sebenarnya bisa kan, kita sebenarnya bisa buat kartu nama, kita bisa buat kartu nama, dan di situ ada websitenya, bisa kan. Yang jual kartu nama banyak, kita lewat sedikit aja udah jualan kartu nama, udah jualan desain. Kenapa gue nggak mau gitu? Karena gue pengen merubah kebiasaan orang gitu loh, Cok. Ya kan, ya udah buka aja bisnisagg.com gitu kan. Gue nggak ada kartu nama. Kadang-kadang yang saya rasain itu malah orang jadi lebih penasaran. Jadi akhirnya dia beneran buka gitu. Saya kenalan sama orang, saya ketemu sama dia, ya kan. Dia minta kartu nama, gue bilang, saya cuma bilang buka aja bisnisagg.com gitu kan. Dan akhirnya saya nggak tahu dibuka apa enggak. Terus tiba-tiba besoknya dia hubungin, gue udah lihat website lo gini-gini, banyak artikel gini-gini. Akhirnya dia percaya gitu loh. Jadi jadi kadang hal-hal yang sebenarnya nggak kita pikirin di situ tuh jadi bikin orang kepo gitu loh. Bener. Makanya sampai detik ini pun gue nggak punya kartu nama. Iya. Gitu. Berarti emang kalau kelebihannya juga punya website sendiri tuh lebih jelas ya, ada informasinya, fotonya, videonya gitu loh. Nah, terus kalau buat masalah produk baru itu apa sih bedanya tuh antara kita mesti ngasih foto sama video sama tulisan gitu loh? Itu emang wajib banget ya. Soalnya kan banyak nih, gue pernah lihatnya di toko-toko online tuh kadang orang cuman copy paste fotonya atau tulisannya, copy fotonya tuh dari Google gitu loh, foto orang diambil, terus abis itu paste tulisan orang lain, Google juga, atau pakai translate. Itu bedanya tuh apa kalau kayak gitu? Nah, kita bicara soal itu dari poin pertama dulu deh, Cok. Maksudnya kayak kita ngopi nih. Orang ada yang suka kopi putih, orang ada yang suka kopi hitam, orang ada yang suka kopi hijau, ya kan? Enggak, maksudnya gini, orang tuh ada yang suka ngeliat artikel, orang ada yang suka ngeliat video, orang ada yang lihat sukanya foto, ya kan? Jadi di situ kita buat satu topik nih, misalkan bisnis kamu itu bisnis laundry, contoh, ya kan? Terus kamu buat artikel tuh cara membersihkan
cara mengeringkan pakaian dengan cepat. Kamu buatnya tuh ada artikelnya juga, videonya juga dibuat, dan foto-fotonya juga lengkap. Jadi buat orang yang nggak suka ngelihat video, dia bisa lihat foto sama artikelnya. Buat orang yang males baca, dia bisa lihat videonya gitu. Dan juga jangan lupa, orang sekarang kalau kamu kepo tentang sesuatu, pasti kamu cari di mana? Internet. Google kan? Buka Google kan? Ya kan? Dan sekarang tuh YouTube itu udah jadi search engine nomor 2, coy. Gitu. Jadi orang tuh kalau nggak nyarinya di Google ya di YouTube. Gitu. Jadi kalau orang cari di Google ketemu artikel kamu, kalau orang nyari di YouTube tuh ketemu video kamu. Gitu. Jadi dua hal itu yang penting, video juga. Terus ini kayak kita aja bikin video nih, ya kan? Video tuh nggak harus terlalu profesional lah kalau di internet untuk nge-boost nama Kucing Ponco misalkan. Kita banyakin video aja. Tapi banyakin video dan banyakin artikel bukan berarti spamming. Gitu, tapi itu juga ada maknanya gitu. Kita emang beneran buat tips gitu kan, kayak gini kita buat video tuh nggak harus yang serius-serius banget, ya kan? Kita yang penting maknanya ada, kita buat ini tuh dari kamera laptop gitu loh, ya kan? Iya. Mukanya jelas, suaranya jelas, selesai. Nggak harus profesional, nggak harus pakai apa segala macam, itu bikin lama kalau menurut saya. Kapan mau brandingnya? Karena di internet marketing ya, pemasaran di online gitu kan, kita nge-press budget, ya kan? Tapi kita main quantity juga, tapi di situ ada kualitasnya juga. Gitu, Cok. Oke. Jadi tapi kalau buat mungkin nih teman-teman ada yang tertarik nih untuk branding atau pengenalan produk barunya melalui internet, kira lu mau bantu yang lain juga nggak, Bung? Bukan gua aja apa gimana gitu loh. Nah, kalau bantu mah gampang. Subscribe aja video YouTube ini. Bener banget, subscribe, habis itu diikutin terus kan. Subscribe, terus kamu juga bisa komen, bikin pertanyaan kira-kira bisnisnya apa. Nanti kalau emang itu menarik, kita akan buat videonya. Saya sama Mas Ponco akan buat videonya gitu. Atau buat kamu yang kira-kira mau konsultasi langsung, itu bisa hubungin kita aja, terus kita bisa ketemu lah, ngobrolin kira-kira saya ada bisnis ini nih, gini nih, kira-kira harusnya gimana. Ya jatuhnya sekalian nongkrong, bisa lah kali kita ngobrol-ngobrol gitu. Benar. Ya, Saya kan? melihat kucing. Karena jatuhnya, ingat ya, karena jatuhnya menurut saya pribadi tuh di bisnis tuh intinya networking. Gitu kan, kita harus ketemu orang baru. Gitu, kita harus bisa menyesuaikan diri kita sama lingkungan baru. Gitu. Jadi walaupun itu nggak sebidang sama kita, tapi itu bisa jadi prospek bisnis. Gitu. Ya, benar. Yaudah, itu dia tuh dari Mas GG. Sampai ketemu di video selanjutnya tentang bisnis, dan jangan lupa di subscribe, di like, terus habis itu jangan lupa di komen ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.